Baik, untuk malam ini kita akan membahas tentang desain sistem informasi. Setelah kemarin kita bicara tentang analisa, sekarang bicara tentang desain. Ini sudah mulai, kita sudah mulai masuk di penggunaan diagram UML ya, di mana diawali dengan tahapan desain. Nah, kalau kita lihat konsep dari desain sistem informasi itu adalah berfokus pada proses bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis yang sudah dilakukan, sehingga target pencapaian organisasi sesuai harapan. Jadi fokusnya adalah proses dari analisa sampai masuk ke dalam desain ini. Lalu yang kedua, desain sistem informasi merupakan suatu proses identifikasi komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain untuk tim programmer dan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasikan sistem. Ini jadi dikatakan di sini merupakan proses identifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan baik oleh tim programmer maupun tim yang lainnya. Selanjutnya, desain dalam pembangunan sistem informasi ini merupakan upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target dan kebutuhan secara signifikan dari segi performa maupun penggunaan sumber dayanya. Di sini merupakan salah satu konstruksi atau dasar ya, untuk sebuah sistem tersebut, di mana nanti akan bisa terlihat informasinya berupa spesifikasi kebutuhannya apa saja, lalu targetnya terpenuhinya seperti apa. Nah, ini akan terlihat semua dari sisi desain tadi. Nah, sementara desain juga seharusnya mampu memberikan kepuasan batasan pada proses desain sebagai biaya dari segi biaya, waktu dan perangkat yang digunakan. Nah, jadi desain ini juga sudah bisa memprediksi berapa biayanya, lalu berapa lama waktu pengerjaan, dan hardware apa saja yang diperlukan untuk keperluan pembuatan suatu perangkat lunak tersebut. Dan desain perancangan sistem ini merupakan aktivitas dalam menciptakan suatu konsep kerja ya, antara manusia dengan mesin yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan tertentu, atau bersama-sama guna menghasilkan informasi yang akurat untuk proses pengambilan keputusan di dalam mendukung fungsi operasi manajemen di suatu organisasi. Ini menjadi suatu konsep kerja terpadu. Jadi bagaimana ukuran dari analisa itu bisa terrealisasi di dalam bentuk desain ini, hingga akan mudah terbaca oleh stakeholder atau user terkait dengan apa-apa saja komponen yang diperlukan. Lalu sasarannya apa dari desain ini? Yang pertama adalah desain sistem ini harus berguna, mudah dipahami, dan nantinya mudah digunakan sehingga maksud dan tujuan sistem dapat tercapai. Ya, ini tadi tujuannya adalah mudah dipahami, sehingga kalau dari sisi desainnya saja sudah mudah dipahami oleh user, sehingga nanti pada saat implementasinya juga mudah untuk digunakan oleh user. Yang selanjutnya, desain sistem harus dapat mempresentasikan model dan arah aplikasi yang akan dibangun atau diimplementasikan. Pada proses desain sistem di mana data harus mudah ditangkap, metode-metode harus mudah diterapkan, dan informasi harus mudah dihasilkan serta mudah dipahami, serta desain sistem harus dapat mendukung tujuan utama perusahaan. Ya, tadi, nah ini bentuk tujuan dari desain tersebut. Nah, sekarang kita lihat konsep desain sistem informasi atau alur desain sistem informasi.
Oke, dapat terlihat di sini konsep desain sistem. Yang pertama, perancangan konseptual. Ini kita konsep dulu. Diawali dari evaluasi alternatif rancangan. Ya, dari hasil analisa tersebut, kita buat evaluasi alternatifnya. Beberapa alternatif rancangan, lalu masuk ke dalam penyiapan spesifikasi rancangan. Selanjutnya, penyiapan laporan rancangan sistem konseptual. Nah, ini dalam sisi konsepnya. Jadi kita desain secara konseptual terlebih dahulu, di mana kita menyiapkan beberapa alternatif rancangannya, lalu kita siapkan spesifikasinya apa saja yang diperlukan. Setelah itu baru kita siapkan laporan rancangan sistem tersebut. Nah, itu dari sisi konseptual. Lalu secara fisik, yang kita lakukan pertama adalah rancangan keluaran dan masukan, input outputnya bagaimana, lalu platformnya bagaimana. Setelah itu masuk ke rancangan antarmuka memangkai dengan sistem. User interface-nya bagaimana, lalu rancangan basis data terkait dengan database-nya, lalu bagaimana dengan modulnya, setelah itu bagaimana proses apa istilahnya untuk mengontrolnya. Ya. Nah, dari konseptual dan fisik ini diperlukan satu dokumentasi yang kuat, di mana artinya di sini semua proses tahapan-tahapannya tercatat dengan baik, sehingga pada saat terjadi masalah ya atau terjadi error dalam tahapan-tahapan tersebut, kita dapat dengan mudah mengetahuinya kesalahan itu dari mana ya, berdasarkan dari dokumentasi yang ada. Lalu setelah itu kita lakukan pengujian, rancangan pengujian, dan terakhir adalah rancangan konversi. Artinya tadi apabila dibutuhkan penambahan pada sistem yang lama, maka perlu dilakukan konversi atau penggabungan dengan sistem yang barunya. Ini ada beberapa simbol-simbol desain yang harus diperhatikan dalam konsep desain sistem. Ini simbol diagram alirnya. Ya, mungkin bisa diperhatikan bentuknya. Simbol ini dipakai kalau teman-teman biasa menggunakan flowchart. Nah, ini di simbol-simbol inilah yang sering digunakan. Memang dasar dari UML itu dasar kerjanya ya, konsep kerjanya itu hampir sama dengan flowchart yang membaca step by step atau alur kerja dari sebuah sistem tersebut kita gambarkan dalam bentuk diagram. Begitu juga dengan use case ya, untuk pengembangan dari flowchart ini. Ini kalau bicara tentang definisi terkait dengan desain sistem, mana menurut Verzello, genre 3, hub setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangun implementasi menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Lalu, menurut John Butts dan Gary Verbitsky, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Sementara menurut George M. Stott, desain merupakan suatu sistem untuk menentukan bagaimana sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari satu sistem, hingga setelah instalasi sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahapan analisis sistem. Nah, ini definisinya.
Secara garis besar, kalau kita lihat definisinya adalah definisi sistem, ya, definisi desain sistem itu tahapan setelah proses analisis selesai dari rangkaian proses pengembangan sistem informasi. Ya. Lalu yang kedua merupakan fase pendefinisian atau kebutuhan-kebutuhan fungsional terhadap sistem yang baru, persiapan untuk rancang bangun implementasi serta penggambaran terhadap suatu sistem yang akan dibentuk, dapat berupa perencanaan dan pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan, lalu mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem yang akan dibangun. Ini simpulan dari bisa definisi sistem sendiri. Lalu ada pendekatan desain sistem informasi menggunakan model driven, di mana desain sistem yang menekankan penggambaran model sistem untuk mendokumentasikan aspek teknis dan implementasi dari sebuah sistem. Contoh dari pendekatan ini adalah desain terstruktur. Kita bisa lihat dari teknik desain sistem yang menguraikan proses sistem menjadi komponen. Lalu teknik information engineering-nya digunakan untuk merencanakan, menganalisa, dan mendesain sistem informasi. Lalu prototyping, sebuah model skala kecil, representatif, atau model bekerja dari persyaratan pengguna desain yang diusulkan. Lalu benefitnya apa? Kelebihannya, spesifikasi persyaratan lebih menyeluruh dan didokumentasikan dengan baik, lebih mudah mengidentifikasi, mengkonseptualkan, dan menganalisis solusi-solusi teknik alternatif. Lalu spesifikasi desain cenderung stabil, solid karena berbasis model, dianalisis menyeluruh sebelum dibangun. Lalu kelemahannya, banyak memakan waktu dan tidak fleksibel. Nah, itu menggunakan pendekatan model driven. Selanjutnya, desain komponen sistem informasi atau desain model. Mendesain model dari sistem informasi yang diusulkan dalam bentuk physical system dan logical modelnya, di mana logical model dapat digambarkan dengan menggunakan diagram alir data, ya, seperti tadi, simbol-simbol diagram alirnya. Lalu sketsa dari physical system menunjukkan pada user bagaimana sistem secara spesifik, secara fisik akan diterapkan. Lalu bagaimana alir sistem, ya, itu bentuknya dalam bentuk grafik yang digunakan untuk menggambarkan physical system dengan menunjukkan urutan-urutan kegiatan. Ya, jadi di sini diagram alirnya akan jelas terlihat mulai dari awal proses itu dimulai sampai dengan akhirnya bagaimana digambarkan dalam bentuk diagram. Lalu pengolahan data membutuhkan metode-metode prosedur atau prosedur-prosedurnya. Metode adalah suatu cara untuk melakukan kegiatan, sementara prosedur adalah rencana tahap demi tahap untuk menerapkan suatu model. Nah, bagaimana dengan desain outputnya? Output dari desain ini adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat. Artinya kita bisa tahu produknya seperti apa meskipun hanya terlihat dari desainnya saja, ya, sebelum ada implementasinya. Output dapat berupa hasil dari suatu proses yang akan digunakan oleh proses lain dan tersimpan di suatu media. Nah, ini ada dua tipe output. Yang pertama, ini output intern, di mana output yang dimaksud untuk mendukung kegiatan manajemen. Lalu yang kedua, output ini berupa arsip. Ini dari sisi internalnya. Lalu kalau output dari sisi eksternal, yaitu output yang akan didistribusikan kepada pihak luar yang membutuhkan. Jadi di sini stakeholder lainnya. Lalu output ini berupa faktur, cek, tanda terima, dan pembayaran. Artinya bukti, kontrak dan segala macamnya untuk kegiatan pembangunan atau pembuatan desain atau sistem yang akan dijalankan.
Selanjutnya proses atau desain inputnya, dia melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama, penangkapan data atau capture datanya, yaitu proses mencatat kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan oleh organisasi ke dalam dokumen dasar, di mana dokumen dasar ini merupakan transaksi. Yang kedua, menyiapkan penyiapan data preparation-nya, yaitu mengubah data yang telah ditangkap ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, pemasukan data entry, merupakan proses membaca atau memasukkan data dalam komputer. Ada 2 tipe inputan. Yang pertama, inputan eksternal, di mana inputan yang berasal dari luar organisasi, seperti faktur pembelian, kuitansi, dan yang lainnya. Lalu inputan internnya, yaitu inputan yang berasal dari organisasi, yaitu misalnya faktur penjualan, order penjualan. Ini di sini untuk proses transaksinya yang dikeluarkan oleh internal. Lalu bagaimana kita mendesain database? Dalam mendesain sebuah database, ya di sini dikatakan basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di simpanan luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk memanipulasinya. Lalu database ini merupakan komponen penting di sistem informasi karena sebagai penyedia informasi bagi para pemakainya. Ini peran pentingnya database. Yang ketiga, sistem basis data adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuat tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam dalam suatu organisasi. PR model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis datanya. PR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informasi dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail. Presisi dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS-nya. Nah, ada 6 tahapan proses desain database atau basis data ini. Yang pertama, kita lihat analisis kebutuhannya, bagaimana cara data sistem dalam basis data. Lalu yang kedua, bagaimana desain konseptual basis data itu sendiri, yaitu dalam bentuk informasi digambarkan dalam IR diagram. Desain logika basis data, mengubah desain berbasis konseptual ke skema basis data. Lalu skema perbaikan, normalisasi. Lalu bagaimana dengan desain fisik basis data, yaitu pengelompokan beberapa tabel, desain ulang bagian skema basis data. Lalu desain keamanan, di sini dibuatnya dalam bentuk identifikasi peranan masing-masing user. Artinya kita bisa tahu dulu peran dari masing-masing user, hak aksesnya apa saja, sehingga kita bisa memberikan batasan-batasan apa saja yang bisa dilakukan oleh user dalam sistem tersebut. Terus setelah tadi kita bicara tentang basis data, kita bicara tentang teknologinya. Ya, di sini dikatakan teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Artinya ini teknologi yang digunakan untuk menjalankan semua tahapan-tahapan yang tadi sudah kita sampaikan. Lalu teknologi terdiri dari 3 bagian utama. Nah, ini bagian utamanya dari teknologi itu sendiri. Yang pertama, teknologi hardware-nya. Lalu yang kedua, teknologi software-nya. Dan yang ketiga tentunya adalah knowledge dari teknisinya, ya, humanware dan brandware-nya. Nah, ini 3 komponen dari teknologi. Lalu bagaimana desain kendali?
Pengendali secara umum merupakan pengendali di luar aplikasi pengolahan datanya. Pengendali secara umum terbagi menjadi 4 ya. Ada pengendali organisasi, pengendali dokumentasi, pengendali hardware, pengendali keamanan data. Artinya di sini inilah yang menjalankan atau mengawal proses-proses tahapan demi tahapannya. Nah, ini terkait dengan skenario based-nya, pemodelan sistem yang dilakukan dari sudut pandang pengguna, artinya dari usernya, di mana pemodelan ini menggunakan developed modeling language. Kemarin sudah sedikit kita singgung, ya. Dalam model itu kita bisa lihat bagaimana use case-nya, kelas diagramnya, objek diagramnya, komponen diagram, deployment diagramnya, activity diagram, dan yang lainnya. Nah, yang pernah saya sampaikan, jadi kalau terkait dengan skripsi, dari diagram UML yang ada ini, 4 yang kita gunakan, ya. Ada use case, lalu activity-nya, sequence diagramnya, dan kelas diagram. Nah, itu yang umum digunakan. Lalu bagaimana pemodelan informasi flow oriented-nya? Pemodelan ini mendefinisikan bagaimana objek data ditransformasikan oleh fungsi proses, di mana biasanya dimodelkan dengan data flow diagram DFD, di mana DFD ini merupakan representasi grafis sebuah sistem aplikasi berorientasi proses. Komponen-komponen sebuah DFD adalah proses, aliran data, data store-nya, dan entitasnya. Nah, ini misalkan ya, ada data pegawai baru, otomatis kalau ada data pegawai baru, dilakukan tahapannya adalah tambah data pegawai baru, supaya tercatat sebagai pegawai. Lalu aktivitas pegawai apa saja tercatat dalam buat laporan kepegawaian. Nanti ada pihak HRD atau apapun itu, dia meminta laporan bulanan, di mana karyawan buat laporan bulanan, ada laporan kepegawaian terkait kinerja kepegawaiannya. Ya, ini proses alur contoh dari flow oriented. Ya, di mana di sini digambarkan bagaimana prosesnya, lalu bagaimana aliran datanya, dan data store-nya serta entitasnya apa saja yang terlibat dalam. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang class based, pemodel ini mendefinisikan objek, atribut, dan relasi, biasanya menggunakan IR diagram atau entity relationship diagramnya. Nah, di sini ada pasien, ya, di mana pasien punya data, ada alamat, ada ID pasien, ada golongan darah, lalu ada nama pasien, lalu decision-nya, ya, pasien datang ini tujuannya untuk memeriksa, yang dibutuhkan adalah ID pasiennya dan ID medical record-nya. Ada tambahan yaitu tanggal berobat. Lalu dokter, apa yang dilakukan oleh dokter? Database-nya apa saja yang dibutuhkan? Itu ada ID dokter, alamat dokter, nama dokter, spesialisasi, dan nomor telepon dokternya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kelas base ini yang menggunakan entity relationship diagram, artinya ada 2 entitas di sini, ada pasien dan dokter. Lalu aktivitasnya kita gambarkan alurnya seperti ini. Dari pasien membutuhkan data apa saja, lalu dari dokter apa saja yang dibutuhkan datanya, lalu aktivitasnya apa. Ya, ada pemeriksaan yang dibutuhkan apa saja di data pemeriksaan itu. Lalu ada behavior modeling,
Model ini lebih mengarah pada perilaku dari sistem atau produk, menggambarkan bagaimana sistem atau perangkat lunak akan merespon jika ada event dari luar. Sedikit saya perbesar. Ini alurnya seperti ini, terkait dengan behavioral modeling, di mana menggambarkan sistem atau perangkat lunak merespon jika ada event dari luar. Ya. Sini ketika ada proses menunggu, ya, baru dia bisa melakukan proses berikutnya. Ini katakan suatu sistem, ya, dia tidak akan memulai kalau belum ada kegiatan dari tahapan sebelumnya. Dia harus saling berkaitan, di mana tahapan ini belum bisa dijalankan ketika proses awal ini dilaksanakan. Nah, desain berbasis objek. Nah, ini yang umumnya kita pakai, ya, di skripsi, mana kita berbasisnya pada objek. Jadi analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat dalam konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Pengertian berorientasi objek yaitu bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Lalu metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu encapsulation-nya, inheritance-nya, dan polymorphism-nya. Nah, kita lihat konsep dasar dari berbasis objek ini. Objeknya adalah manusia. Nah, kalau digambarkan di sini, dari manusia itu memiliki 2 poin. Yang poin pertama adalah atribut, yang kedua kita sebut sebagai metodenya. Atributnya apa saja yang ada atau melekat pada objek manusia? Tentu di manusia itu ada berapa tingginya, umurnya berapa, berat badannya berapa. Nah, data-data itu disebut sebagai atribut. Lalu metodenya apa? Ya, metodenya di mana manusia itu bisa bergerak, ya, jalan, lari, lompat. Nah, ini konsep dasarnya seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat suatu objek, kita lihat dulu mana sebagai atribut dan sebagai metodenya. Nah, kalau digambarkan manusia seperti ini. Yang dikatakan atribut yaitu data berupa tinggi, umur, dan beratnya. Lalu metodenya apa yang dilakukan oleh manusia? Ada berjalan, berlari, dan melompat. Dan masih banyak lagi metode-metode yang lain yang dilakukan oleh manusia. Lalu misalkan objeknya adalah wanita, ya, kita lihat gambarannya seperti ini. Ya, ada yang berkerudung, ya, modelnya seperti inilah. Maka kita bisa menggambarkan bahwa kelas tersebut atau kelompok tersebut yaitu kelompok wanita. Begitu juga yang laki-laki. Ya. Nah, di sini dikatakan kalau dalam objek oriented, basis objek, kita menyebutnya sebagai kelas, yaitu suatu kumpulan dari objek-objek dengan karakteristik yang sama. Ya, jadi misalkan yang wanita tadi, bagaimana karakteristiknya, ada yang wanita karir dan yang lain-lain, maka kita simpulkan itu adalah kelas wanita atau kelompok wanita atau kumpulannya, seperti itu. Jadi kelas merupakan definisi statistik
ya, dan himpunan objek yang sama yang mungkin lahir atau diciptakan dengan kelas tersebut. Sebuah kelas akan mempunyai sifat, yaitu atributnya tadi. Atribut itu dikatakan sebuah sifat, ya. Kelakuan, operasi, metodenya, ya, kelakuan itu berupa metode tadi, lalu hubungan, relationship-nya, dan arti. Ya, suatu kelas dapat diturunkan dalam kelas yang lain, di mana atribut dan kelas semula dapat diwariskan ke kelas yang baru. Jadi secara teknis, kelas adalah sebuah struktur tertentu dalam pembuatan perangkat lunak. Kelas merupakan bentuk struktur pada kode program yang menggunakan metodologi implementasi objek. Sementara objek adalah abstraksi dan sesuatu yang mewakili dunia nyata seperti benda, manusia, satuan organisasi, tempat kejadian, struktur, status, satu hal yang bersifat abstrak. Objek, di mana objek merupakan suatu entitas yang mampu menyimpan informasi itu dalam berupa status dan punya operasi, itu kelakuannya yang dapat diterapkan atau dapat berpengaruh pada status objeknya. Jadi secara sederhana, objek itu merupakan segala sesuatu yang dapat dibedakan satu sama lainnya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah objek. Itu tadi contohnya kalau kita lihat ada manusia, mobil, hewan, tumbuhan, tempat, atau bahkan yang tidak bersifat fisik, ya seperti kejadian atau konsep, itu juga bisa kita sebut sebagai objek. Nah, konsep fundamental dalam analisis objek adalah objek itu sendiri. Ya. Jadi kita melihat adalah objek itu sendiri. Sebuah objek adalah sebuah entitas yang mencakup data dan metodenya, jadi atribut dan metodenya. Lalu kelas merupakan satu atau lebih objek dengan persamaan atribut dan metode, sedangkan kelas dan objek adalah kelas dengan satu atau lebih objek di dalamnya. Nama kelas adalah kata benda tunggal atau kata sifat dan kata benda. Nama dari kelas dan objek harus dapat menjelaskan objek tunggal dari suatu kelas. Ini gambarnya. Kalau kita bicara dalam bentuk kelas, apa saja yang ada di dalam kelas tersebut? Ya, ada nama kelas tersebut, lalu atributnya dan metodenya. Ini dalam bentuk kelas dan objek. Ya. Sama, seperti ini konsep pembuatan diagramnya. Nah, kalau kita bicara tentang atribut, di mana atribut ini menggambarkan data yang dapat memberikan informasi mengenai kelas atau objek, di mana atribut tersebut berada. Atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Atribut dapat berupa nilai suatu elemen-elemen yang data yang dimiliki oleh objek dalam kelas objek tersebut, di mana atribut dipunyai secara individual oleh sebuah objek, misalnya berat, jenis, nama, dan sebagainya. Ini contohnya ya, kalau bicara misalkan dokumen, maka apa saja atributnya di dokumen tersebut, identitasnya apa saja. Ya, ada nomor, ada judulnya, ada sumbernya, ada tanggalnya. Ini metode. Disebut juga service atau operator, adalah prosedur atau fungsi seperti yang terdapat dalam bahasa Pascal pada umumnya, tapi cara kerjanya agak berlainan, di mana metode adalah subprogram yang tergabung dalam objek bersama-sama dengan atribut. Metode dipergunakan untuk pengaksesan terhadap data yang terdapat dalam objek tersebut. Ini gambarnya ya, seperti ini. Oke, rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Nanti kita lanjut lebih kurang 10 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Kita break lebih dahulu.